Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya nak ya. Nah, pagi ini kita akan masuk materi kita yang selanjutnya, lanjutan dari materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang bidang miring, katrol, gear atau roda gigi, dan pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin minggu lalu tujuan pembelajaran sudah Ibu paparkan. Nah, sama halnya pada tujuan pembelajaran minggu lalu, tujuan pembelajaran kali ini juga akan membahas tentang jenis pesawat sederhana, keuntungan mekanik, prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, dan yang terakhir kamu akan melaporkan atau memaparkan hasil penyelidikan kamu tentang manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak ibu, kita akan masuk ke sub materi kita yang pertama, yaitu tentang bidang miring. Nah, bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Nah, contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring adalah baji, skrup, tangga, jalan di pegunungan, pisau, dan lain-lain. Nah, di samping kanan ada Ibu tampilkan skema dari bidang miring. Di sini ada beban yang akan kita pindahkan dengan menggunakan bidang miring. Nah, ada beberapa simbol yang ada pada gambar skema bidang miring. Ada W, F, S, dan H, di mana simbol-simbol tersebut kita tuangkan dalam persamaan pada bidang miring, yaitu W kali H sama dengan F kali S sama dengan km. Dengan W itu adalah beban, satuan Newton, F adalah tinggi dari bidang miringnya, satuannya meter, kemudian F adalah gaya kuasa. Gaya kuasa itu usaha kita untuk memindahkan beban tersebut, satuannya Newton, sedangkan S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. KM adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis di sini tidak punya satuan ya nak. Nah, kita lanjut contoh. Perhatikan gambar di bawah. Dari gambar, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di atas. Nah, jadi kalau dari gambar bisa kita perhatikan ada beberapa simbol yang diketahui, yaitu ada W, S, H ya. W-nya 4000 Newton, W itu tadi beban yang mau dipindahkan dengan menggunakan bidang miring. S itu tadi katanya bidang miringnya. Bidang miringnya sebesar 3 meter. Sedangkan tinggi dari bidang miring itu H, tingginya 75 cm atau setara dengan 0,75 meter. Apa yang ditanya? Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban. Berarti F. Nah, kita substitusi persamaannya. W per F sama dengan S per H. W-nya diketahui, S-nya ada, H-nya ada, maka kita bisa tentukan berapa besar gayanya. Substitusi harganya 4000 Newton per F sama dengan 3 meter per 0,75 meter. Maka F sama dengan 4000 Newton per 4. F sama dengan 1000 Newton. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya nak ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, ada lagi Ibu kasihkan contoh soal berikut. Nah, perhatikan gambar di bawah, ada lagi gambar yang kita sajikan. Nah, dari gambar ada beberapa hal yang diketahui di situ, simbol-simbol yang diketahui. Nah, pertanyaannya begini, seorang anak mendorong benda seperti pada gambar di atas. Jika benda tersebut masanya 20 kg dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Berapakah gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut?
dan berapa usaha yang dikeluarkan untuk mendorong benda tersebut. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, kita tulis dulu apa-apa aja hal yang diketahui ya, baik dari gambar, baik dari soal. Ternyata bisa kita dapat diketahui S-nya sama dengan 15 meter, hanya katanya 2,25 meter, masa bendanya 20 kg, dan percepatan gravitasi simbolnya G itu ya, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya ada 3 tadi kan? Apa aja? A. Keuntungan mekanisnya, gayanya, dan U. Usaha yang dilakukan. Baik, untuk menjawab ketiga pertanyaannya, nah kita jawab satu-satu ya. A itu tadi yang ditanya keuntungan mekanis. Nah, dari persamaan di awal, menentukan keuntungan mekanis sama dengan S per H, di mana S sama dengan 15 meter per 2,25 meter, maka KM sama dengan 60 per 9. Tahu ya nak, 60 per 9 ini dapat dari mana? Sama-sama kita kali 4, jadi dapat 60 per 9. Oh, ternyata 60 per 9 ini bisa kita sederhanakan. Jadi sama-sama kita bagi 3, jadi dapatlah keuntungan mekanis dia sama dengan 20 per 3. Nah, B-nya yang ditanya tadi apa? Gaya kuasanya. Maka kita substitusi persamaannya. W per F sama dengan S per H. W itu apa? W itu berat, berarti M kali G. M kali G per F sama dengan S per H. M-nya ada, G-nya ada, S dan H-nya ada, berarti gayanya kita bisa cari ya. Kita substitusi harganya. 20 kg kali 10 meter per sekon kuadrat per F sama dengan 15 meter per 2,25. Nah, 20 kali 10 sama dengan 200, berarti 200 per F sama dengan 20 per 3, maka F kali 20 sama dengan 200 kali 3. F sama dengan 200 kali 3, 600. Maka F sama dengan 600 per 20, kita dapat F-nya sebesar 30 Newton. Dan yang terakhir apa tadi yang ditanya? Usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda seberat 20 kg tadi kan. Nah, berarti usaha kita substitusi persamaannya. W sama dengan F kali S. F itu gaya, S-nya jarak. Jarak berarti panjang bidang miringnya. Maka W sama dengan 30 Newton kali 15 meter. Maka W kita dapat 450 Joule ya, karena satuan usaha adalah Joule. Nah, berikut ada beberapa contoh dari bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bidang miring yang kita gunakan biasanya untuk memindahkan bendanya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Itu bisa kita pakai papan. Kemudian paku juga menggunakan prinsip dari bidang miring, tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, mata bor, dan lain-lain. Jadi ada banyak benda yang menggunakan prinsip dari bidang miring. Itu dia ya. Nah, di sini ada Ibu tampilkan latihan. Ada 2 latihan untuk materi dari bidang miring. Coba kamu selesaikan ya nak di dalam buku latihan. Oke, kita lanjut untuk sub materi kita yang berikutnya, yaitu tentang katrol. Nah, katrol merupakan salah satu pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putaran. Nah, di sini ada beberapa macam katrol. Yang pertama yaitu katrol tetap. Nah, pada katrol tetap keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Artinya beban yang diangkat sama dengan gaya kuasa. Berarti gaya beban sama dengan gaya kuasa, atau F sama dengan W. Nah, kalau F sama dengan W berarti apa keuntungannya? Keuntungan mekanis yang diperoleh adalah gaya angkat yang menjadi gaya tarik ya. Ya, kalau kita bayangkan kita mengangkat dengan kita menarik, mana yang lebih mudah? Pasti kita menarik. Tapi gayanya tetap besarnya sama. Karena apa? Keuntungan mekanisnya sama dengan
satu, kita hanya mengubah arah gayanya, itu dia pada katrol tetap. Kemudian yang kedua ada yang namanya katrol bergerak atau katrol bebas. Nah, pada katrol bergerak atau katrol bebas, keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Artinya beban yang diangkat cukup dengan gaya setengah beban. Jadi kalau misalnya dia bebannya yang mau kamu angkat dia 50 Newton misalnya, maka kamu hanya menggunakan usaha sebesar berapa? 25, karena beban yang diangkat cukup dengan gaya setengah beban, atau F sama dengan setengah W, itu dia ya. Itu untuk katrol bergerak atau katrol bebas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya katrol berganda. Katrol berganda atau katrol ganda. Nah, di sini bedanya dengan katrol tetap dan katrol bergerak. Pada katrol berganda, keuntungan mekanisnya dapat ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol ke katrol. Jadi ingat ya nak, di sini keuntungan mekanis pada katrol berganda dihitung dari jumlah tali. Jadi kalau kamu perhatikan gambar, di sini ada ibu buat di gambar yang kedua, ada ibu buat nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, inilah jumlah tali yang mengangkat si beban pada katrol berganda. Sedangkan usaha ini, tali yang untuk usaha kita melakukannya itu tidak dihitung. Maka jumlah tali pada katrol berganda pada gambar yang nomor 2 sebanyak berapa? Ada 4. Berarti kalau begitu gambar nomor 1 ada berapa banyak jumlah talinya? Iya benar, itu ada 4 juga ya. Jadi kalau kita perhatikan pada katrol yang gambar yang pertama, tali yang menghubungkan ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan gaya kuasa itu tidak dihitung. Bisa dipahami ya nak ya, perbedaan antara keuntungan mekanis pada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol berganda. Nah, jadi untuk lebih paham lagi di sini ada contoh ibu paparkan. Contohnya yang gini. Seorang pekerja pada bangunan menaikkan pasir dengan cara seperti terlihat pada gambar berikut. Ini gambarnya, kalau kita perhatikan gambarnya pasti dia katrol apa? Katrol tetap ya. Pertanyaannya, tentukan gaya yang dikeluarkan oleh pekerja untuk beban seberat 50 Newton dan keuntungan mekanik dari katrol tersebut. Nah, tadi udah Ibu katakan, kalau kita perhatikan gambarnya maka dia merupakan katrol tetap. Artinya keuntungan mekanisnya berapa? Sama dengan 1. Nah, keuntungan mekanisnya sama dengan 1, F-nya sama dengan W, maka gaya kuasa kamu untuk mengangkat beban seberat 50 Newton sama dengan 50 Newton. Itu dia ya. Bisa dipahami ya nak ya. Perhatikan jenis apanya katrolnya. Nah, contoh yang kedua begini. Sistem katrol digunakan pada suatu proyek bangunan seperti pada gambar berikut. Nah, tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban seberat 120 Newton. Nah, untuk menjawabnya kita perhatikan bebannya. Beban itu yang mana? Beban itu yang berada pada katrol yang berwarna merah ya. Jadi kalau kita perhatikan katrolnya, ini sudah merupakan katrol apa? Katrol majemuk ya, katrol majemuk atau katrol berganda ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan katrolnya, dia ada berapa tali yang mengikatnya? Ada 2 tali. Berarti keuntungan mekanisnya berapa? 2. Itu dia untuk keuntungan mekanisnya. Berarti persamaan yang kita gunakan apa? F sama dengan setengah W. Maka F-nya kita dapat setengah kali 120 Newton. Gaya kuasanya untuk menarik beban, maka yang kamu butuhkan sebesar 60 Newton. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya nak ya. Nah, jadi untuk lebih paham lagi, tetap Ibu tambahkan ada latihan kamu, tetap sama, kerjakan di dalam buku latihan ya. Nah, kita lanjut materi kita yang berikutnya, yaitu tentang gear atau roda gigi dan pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, gear atau roda gigi.
Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Nah, jadi pada gear sepeda ada yang namanya gear depan dan gear belakang. Untuk gear depan dan gear belakang dibuat tidak sama. Tujuannya apa? Dengan gaya yang kecil yang kita berikan pada sepeda, melalui pengayuh akan didapatkan gaya yang lebih besar pada roda belakang sepeda. Gear dan semua pesawat sederhana lainnya berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Nah, perbandingan antara energi keluar yang bermanfaat dengan energi masukan itu disebut sebagai efisiensi. Nah, efisiensi bisa kita hitung dengan persamaan. Efisiensi sama dengan energi keluaran bermanfaat per energi masukan total. Oke, kita lanjut ke sub materi kita yang terakhir, yaitu tentang pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, dalam tubuh manusia bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Misalnya saat lengan bawah mengangkat beban atau saat kita sedang mendongakkan kepala. Nah, lengan termasuk tuas jenis ketiga, yaitu di mana titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, fungsi rangka di sini adalah tulang, adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak apabila dibantu oleh otot. Nah, otot-otot di leher bekerja ketika kita mendongakkan kepala, tangan pada saat kita mengangkat benda, dan pada saat kaki kita mengangkat di kaki kita mengangkat tungkai kaki. Itu dia ya. Jadi pahami anak-anak ibu ya, pesawat sederhana dalam sistem rangka. Oke, baiklah, sampai di sini saja materi kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.